Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Herwin Official Channel. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Oke, kita lanjutkan kembali materi kita tentang aplikasi perpustakaan. Kemarin kita sudah membuat halaman dashboard kalau tidak salah ya. Halaman dashboard, di mana di dalam dashboard tersebut terdapat ada 3 buah menu dashboard, tombol ya, ada untuk dashboard, halaman utama, kemudian ada data anggota, kemudian ada data buku, dan ada data transaksi. Baik, nah sekarang kita lanjutkan kembali untuk membuat halaman input data. Nah, halaman input data itu ada 3, ada data anggota, data buku, dan transaksi. Nah, kita buat dulu data anggota. Data anggota yang perlu dipersiapkan adalah tabelnya dulu yang akan kita buat. Nah, di sini saya sudah membuat rancangan yang kita buat kemarin. Ada data buku, kemudian ada tabel anggota, ini tabel buku ya, tabel buku, kemudian ada tabel anggota, dan ada tabel transaksi. Tabel transaksi nanti Anda buat sendiri tabel-tabelnya ini di database kita. Baik, nah dari ketiga tabel ini kita buat terlebih dahulu tabel anggota. Nah, kita pastikan Anda start exam control panel, pastikan Apache dan MySQL itu sudah running. Oke, kemudian kita lihat tampilan sementara kita, localhost perpustakaan kemarin ya. Nah, ini halaman dashboard kita. Kemudian data anggota. Oke, data anggota belum kita buat. Kita harus membuat dulu tabel anggotanya di database. Jadi kita langsung saja menuju halaman PHP MyAdmin. Nah, PHP MyAdmin kemarin database yang sudah kita buat dengan nama Pustaka ya. Nah, di situ sudah ada tabel buku. Namun tabel anggota belum kita buat. Oleh karena itu kita buat dulu tabel anggota yang sesuai dengan rancangan yang telah kita buat. Di sini tabel anggota ada 7 field. 7 field, jadi langsung aja kita buat sini 7. Kemudian nama tabelnya adalah anggota. Oke, go. Nah, field yang pertama adalah ID, kemudian yang kedua nama, alamat, handphone, tempat tanggal lahir, kemudian ada kelas, ada status. Kelas ini misalnya 4A, 4B, TI gitu ya, atau 4A SI atau 4A tip. Nah, itu kelas. Oke. Yang pertama adalah ID, kemudian lengthnya yang rancangan ini berapa? Ini supaya mudah saya ginikan aja lah. Kita minimize, dan ini kita supaya enak melihat ke tabel sebelah sini, lebarkan sedikit. Iya. Ini kita geser lagi supaya supaya nampak ID anggota. Nah, ini oke. Integer 11. Nah, karena dia merupakan primary key, berarti kita pastikan dia itu adalah primary auto increment. Oke. Nah, yang kedua adalah nama. Di sini ada field nama, tipe datanya adalah varchar, lengthnya 200.
Kemudian ada alamat, karena alamat ini dia besar atau banyak, kita buat aja teks. Lengthnya dia sudah maksimal. Kemudian ada handphone, ini nanti nomor handphone yang akan kita hubungi apabila dia tidak mengembalikan buku dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Kemudian di sini ada varchar di sini ya, tipe datanya varchar sebanyak 20 karakter. Kemudian ada kelas itu adalah varchar 50. Oh, tempat tanggal lahir ya. Oh, di sini TTL dulu varchar 100. Kemudian baru kelas itu adalah varchar juga, cuman dia 50 saja karena sedikit. Kemudian di sini ada status ini perlu kita buat dengan tipe data enum. Nah ini dia menentukan nanti apakah anggota itu aktif atau tidak aktif. Nah seperti itu ya, yes atau no. Kalau yes berarti anggotanya aktif, dan no itu tidak aktif. Oke. Nah sudah selesai, langsung kita save. Nah oke, jadi di sini sudah ada tabel data anggota dengan nama tabel anggota dan nama berisi ID, nama, alamat handphone, tempat tanggal lahir, kelas, kemudian ada status gitu ya. Baik. Nah, ini saya kira sudah oke. Nah, selanjutnya nanti Anda lanjutkan nanti membuat tabel buku dan tabel transaksi. Jadi ini sekaligus Anda buat sendiri. Nah, kita lanjutkan untuk membuat halaman input data-data yang akan diinput ke dalam ini tabel tadi yang sudah kita buat. Nah, di sini ada data anggota. Caranya sangat simpel sekali. Ini ada template yang sudah kita download kemarin. Ini diekstrak lagi, diekstrak here. Oke. Nah, ini yes, binary admin. Nah, di situ kita ambil saja formnya. Kita ambil form di sini. Nah, yang akan kita ambil adalah ini saja, basicnya, sama form elemen ini. Nah, ini aja yang kita perlukan sebetulnya. Oke, langsung kita buka text editor kita. Kita langsung menuju text editor, edit menggunakan kode Visual Code. Nah, ini. Nah, kita perlu juga membuka folder di mana tempat kita bekerja. Jadi folder kita adalah di pustaka. Mana pustaka? Perpustakaannya. Oke, select folder. Nah, di sini ada satu perpustakaan, kemudian yang ini tadi ada oh, ini kita create saja filenya. Kita create file anggota ya, file anggota. Kemudian yang ini kita buka lagi menggunakan itu juga. Cuman kita hanya mengambil ini saja. Nah, ini
dari sini saja yang kita ambil sampai di sini ya berarti ya. Input tag, sampai situ saja kita copy, kita balik kita buat sebuah file anggota. Caranya mudah sebetulnya. Ini coba saya hapus dulu anggota. Oke. Nah, itu tinggal Anda klik tanda tambah di sini, buat nama filenya anggota.php. Dah selesai. Nah, Anda pastikan di sini, pasti yang sudah di copy tadi. Nah, tinggal kita buat div penutup. Ini ada slash form. Oke. Nah, yang ini ada div tutup. Oke. Ini ada div lagi tutup. Baik, ini ada div lagi tutup. Kemudian ini div tutup lagi. Ini baru sampai di sini. Berarti satu lagi. Slash div tutup row, berarti satu lagi ya. Slash div. Oke, selesai. Slash tak mau lagi. Nah, berarti ini dia yang akan kita ambil formnya ya. Oke, kita simpan dulu sementara, save. Nah, kemudian Anda buka indeks, file indeksnya yang paling bawah. Nah, ini sebelumnya Anda tambahkan di anggota itu include anggota.php. Jadi di sini ada anggota di indeks kemarin yang sudah kita buat sebelumnya kan echo, di sini halaman anggota itu dihapus, digantikan dengan include anggota.php. Oke, kita lihat tampilan sementara data anggota menjadi seperti ini. Nah, ini akan kita edit sesuai dengan hasil input yang akan kita buat nanti. Oke, baik, kita langsung modifikasi halaman anggotanya. Nah, di sini di form example ini kita buat judulnya adalah input data anggota pustaka. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini saya kira tidak perlu, dihapus saja. Delete. Kemudian ini form. Nah, di sini adalah nama, kalau tidak salah. Nama huruf besar semua, nama biar jelas. Nah, di sini ini saya kira untuk help-nya aja tak perlu. Kalau mau buat boleh, silakan. Misalnya di sini silahkan isi data anggota dengan benar, bisa. Nah, save, coba kita lihat hasilnya. Input data anggota pustaka, nama, ini nama. Isi data anggota dengan benar. Nah, ini saya kira kita hapus saja lah karena akan mengganggu. Kita hapus. Oke, delete. Nah, langsung kita lihat di sini. Jadi untuk form kita harus bekerja di dalam form karena dia merupakan input data, berarti fill-fill yang akan kita isikan harus berada dalam tag form. Nah, ini form pembuka, kemudian ini adalah penutup. Nah, di sini adalah elemen-elemen yang akan kita tambahkan. Ini elemen nama, kemudian di sini adalah alamat, kemudian ada bisa alamat itu handphone, nomor handphonenya.
Nah, di sini kita buatkan nomor handphone. Oke. Lanjut. Habis nomor handphone, tempat tanggal lahir. Jadi kita ganti saja ini. Tempat tanggal lahir. Oke. Lanjut lagi. Setelah tempat tanggal lahir tadi ada kelas. Nah, di sini ada kelas. Jadi sini ada kelas, nanti bisa Anda tambahkan di sini, kemudian diikuti dengan prodi, kemudian juga semester. Oke, jadi hasilnya bisa Anda lihat tadi sudah kita buat berapa elemen kelas, kemudian di sini prodi, semester di sini. Nah, itu terserah Anda bagaimana caranya. Kemudian untuk status sekira itu otomatis nanti. Status tidak usah diisi, tidak perlu diinput. Itu nanti pada saat laporan kita buat. Nah, kemudian kita lihat hasilnya jadinya seperti ini. Nama, alamat, nomor handphone, tempat tanggal lahir, kelas, harusnya ada gini dia. Kelas garis miring, prodi, dan semester ya. Nah, kemudian di sini ada kita buatkan tombol submit di sini. Jadi di sini ini kita hapus saja, langsung aja kita buat input tipenya. Input tipenya adalah submit, kemudian value-nya submit ya. Kita buat aja submit. Nah, itu saja saya kira untuk membuat tombol pengiriman data. Nah, di sini sudah ada submit. Oke, nama, alamat, nomor handphone, tempat tanggal lahir, kelas, prodi, semester, misalnya kelas 4A, kemudian prodinya adalah TIP, kemudian semesternya, ini sudah ada semester seharusnya, jurusan udah, mungkin bisa, ini ya. Ini saya lupa nih, kalau di sini ada namanya NIM, tidak apa-apa lah. Oke, itu saja dulu. Jadi ini desain untuk input. Nah, untuk tugas di rumah Anda buat desain dulu ya, desain input data buku, input data transaksi. Nah, ini saya sudah buat contoh input data anggota. Nah, sekaligus dengan submitnya, cuman submitnya bukan ini, nanti kita buat kita menggunakan Bootstrap seperti itu. Oke, saya kira itu dulu untuk desain kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan mendatang. Jangan lupa tekan subscribe, like, and comment, serta loncengnya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.